Masih bersama kami di Indonesia Business Forum. Mas Fitra, kalau kita membahas kembali soal Pertamax ini menarik ya. Karena banyak yang komen di media sosialnya Mas Fitra terkait dengan kasus ini. Kalau pengguna Pertamax yang nyata-nyatanya ngerasa ditipu, nanti komplainnya ke siapa? Banyak yang seperti itu. Pandangan Mas Fitra bagaimana? Iya kan sebenarnya ada yang namanya class action. Tapi menurut saya pembuktiannya juga akan terlalu sulit gitu kan. Membuktikan bahwa mobilnya rusak karena Pertamax gitu. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah ini seperti bola salju yang bergulir. Yang tadinya mungkin cuma mendem di dalam keluar gitu ya, unek-uneknya semua. Dan ketika sudah banyak yang berbicara itu bisa seolah menjadi kebenaran. Dan itu membuat masyarakat yang tadinya mungkin tidak pernah mengalami pengalaman buruk dengan Pertamax jadi percaya. Jadi dia takut untuk menggunakan ini. Dan kita sebagai konsumen, kita tidak mau memasukkan bensin yang kita ragukan ke mobil kita. Bensin itu seperti makanan yang kita konsumsi. Kalau makanannya bagus tubuh kita sehat, makanan jelek tubuh kita sakit. Ketika ada isu seperti ini, ketika saya harus mengkonsumsi bensin yang non subsidi, sampai ada kejelasan semuanya atau ada kepercayaan dari konsumen yang punya pilihan dia akan memilih yang lain cara paling gampang. Dan ini tidak baik untuk Pertamina. Tapi itu yang terjadi sekarang. Oke, tapi apa kemudian yang menjadi harapan dari Mas Fitra, mewakili teman-teman dari otomotif terkait dengan kasus ini? Apa sebenarnya harus dilakukan oleh Pertamina menanggapi ini? Harapan dari pelaku otomotif, dari kalangan otomotif, sebenarnya kalau kita mau jujur, bensin yang dijual di negara kita itu sudah out of date. Oktan 90, oktan 92, bahkan di negara tetangga kita saja itu minimal oktan 95. Okay. Nah, artinya kita harus ke oktan yang lebih tinggi, ke bensin yang lebih berkualitas yang sesuai dengan requirement mobil sekarang. Tapi harganya kita lebih mahal dari negara tetangga kita, itu adalah fakta. Apa alasan dibaliknya? Masyarakat tidak mengetahui secara detail. Tapi kalau negara tetangga saja bisa menjual bensin dengan oktan lebih tinggi dan harga lebih murah, kenapa kita enggak? Jadi harapannya ke depannya bisa ada bensin yang lebih berkualitas, harga yang lebih terjangkau, dan persaingan yang sehat di antara beberapa perusahaan minyak. Pak Eri, boleh sekaligus ditanggapi terkait dengan usulan dari Mas Fitra tadi? Iya, jadi memang ini harus menyeluruh. Ya, yang pertama tata kelola migas ini harus dibenahi, jelas. Ya, dan Dewan Energi Nasional sedang menyusun memang untuk rumusan kebijakan tata kelola minyak dan gas. Seperti kemarin awal Februari kan LPG 3 kilo, sekarang BBM. Jadi Pertamina ini babak belur. Tapi inilah satu-satunya BUMN nasional kita nih, jadi harus kita selamatkan. Nah, tinggal respon Pertamina bagaimana, leadership-nya bagaimana gitu kan. Karena Pertamina itu kan brand, dia punya brand equity, punya brand value, ada brand image. Sekarang lagi rusak-rusaknya, lagi terpuruk. Nah, saran saya salah satunya adalah membuat BBM yang lebih simpel. Di SPBU ini kan ada 5 jenis BBM untuk gasolin. Ya, Pertalite, Pertamax 92, Pertamax Green, Pertamax 95, Pertamax Turbo. Ya, handlingnya susah, costnya juga tinggi. Belum solar, biosolar yang harganya 1.800, Dexlite, sama Pertamina Dex. Jadi 8 tangki timbun. Ini Pertamina ini menyusahkan pengusaha SPBU sebetulnya. Tapi karena bargaining positionnya lemah, kita manut-manut aja gitu, pengusaha SPBU bilangnya begitu. Nah, jadi lebih baik simplifikasi. Jadi untuk gasolin udah hapuslah, apakah 92 saja atau 90 saja. Menurut saya harus naik kelas Indonesia. Oktan 92 minimal. Nanti secara periodik 3 tahun nggak ada oktan 92. Tinggal oktan 95. Karena harus kita naik kelas juga. Kan Pertamina world class company. Masa jualannya masih oktan 90? Itu. Dan subsidinya harusnya juga kepada pengguna. Bukan kepada produk. Karena produk itu yang gampang dioplos. Seperti LPG 3 kilo yang si melon dengan si biru si pinky. Kan gasnya sama. Akhirnya terjadilah pengoplosan. Karena satu produk beda harga. Satu disubsidi atau kompensasi, satu tidak. Jadi harus ada simplifikasi, harus ada reformasi di dalam sistem subsidi. Terima kasih. Mas Abra, kalau tadi sedikit membahas soal subsidi begitu kan, memang ada kebijakan juga yang akan dilakukan di tahun 2027, wacana di mana penghapusan
BBM subsidi. Anda melihatnya bagaimana kalau dari kacamata Indef? Ya, lagi-lagi nih masalah komunikasi. Sebetulnya arahnya pemerintah tuh ingin melakukan transformasi subsidi energi dari yang terbuka menjadi targeted. Tetapi memang salah satu prasyaratnya adalah nantinya skenarionya harga jual BBM subsidi itu sesuai dengan harga keekonomian. Artinya tidak ada disparitas harga ya antara produk subsidi dan non subsidi. Tapi masyarakat yang mendapatkan subsidi mereka akan dapat potongan, entah nanti mekanismenya cash transfer ataupun voucher ataupun melalui aplikasi. Nah, tetapi kan itu prasyarat utamanya adalah mengenai data. Ya. Nah, data ini yang memang sudah bertahun-tahun tidak pernah selesai. Masalah rekonsiliasi, konsolidasi data, siapa nanti masyarakat yang berhak menerima. Memang sekarang kita dengar pemerintah melalui Kemensos dan BPS ya sudah melakukan konsolidasi data, menyiapkan data tunggal sosial ekonomi nasional itu akan menjadi basis data masyarakat yang menerima subsidi BBM maupun LPG. Tapi ini kan butuh dari sisi teknis ya bagaimana nanti bisa skema subsidi ini bisa tepat sasaran juga. Jangan sampai masyarakat yang harusnya berhak tidak mendapatkan dan masyarakat yang tidak berhak mereka mendapatkan, ada inclusion dan exclusion error. Jadi juga harus disiapkan mekanisme yang baik juga. Kemudian nanti kalaulah misalnya harganya sesuai dengan harga keekonomian. Nah itu juga kan harus dipastikan harga keekonomian itu efisien. Jangan sampai mereka misalkan mendapatkan subsidinya per liter Rp3.000, tapi harga jualnya naik karena tidak efisien dari sisi pengolahan dan dari sisi distribusi. Jadi juga nggak cukup hanya dari mekanisme yang tertutup, tapi juga tata kelola pengolahan migas ini dari hulu sampai hilir juga harus bisa dijaga dan dipastikan. Dan yang terakhir, ini juga sebetulnya dalam konteks menjaga subsidi ini agar lebih efisien, juga pemerintah kan sedang menggalakkan penggunaan kendaraan listrik. Nah kendaraan listrik ini juga jangan dilupakan, ini menjadi salah satu strategi juga pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM subsidi. Nah bagaimana infrastruktur di kendaraan listrik ini juga ditingkatkan, saya pikir itu juga menjadi hal yang komprehensif. Makasih Mas Arba. Mungkin terakhir dari Pak Edi, bagaimana kemudian pengawasan yang harus dilakukan terkait dengan kasus korupsi ini dan juga kualitas BBM agar tetap mengembalikan trust dari masyarakat? Begini, pertama BBM itu adalah barang yang esensial bagi masyarakat, dipergunakan masyarakat. BBM itu termasuk yang kita pergunakan sehari-hari, Pertalite, solar ya, termasuk juga bahan bakar untuk memasak LPG 3 kg itu juga kita impor dan disubsidi. Jadi itu esensial dan itu harus dijaga. Jangan sampai terjadi pemborosan, jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu fungsi pengawasan yang kita lakukan harus kita kuatkan. Kita juga minta kepada Kementerian BUMN agar fungsi komisaris dikuatkan di sana. Supaya komisaris itu betul-betul bisa mengawasi kinerja daripada direksinya. Dan yang terakhir kita juga perlu tegaskan di sini bahwa Pertamina sesungguhnya masih baik sebagai perusahaan. Hanya oknum-oknum saja perlu diawasi dan perlu ditindak. Itu ya. Kita tunggu pemirsa. Bagaimana kemudian kasus dugaan korupsi ini akan bergulir nantinya. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir di Indonesia Business Forum. Kemudian terima kasih untuk adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, saya Sally Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.